Tragedi kelam Stadion Kanjuruhan. Sebuah tragedi terbesar kedua di dunia telah menewaskan 133 nyawa, ratusan korban luka-luka, dan sebagian korban tak terhitung lainnya mengalami trauma. Ini bukan hanya soal kemenangan dalam sebuah pertandingan, bukan hanya soal nyawa yang melayang. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana sebuah keadilan nyatanya bisa gugur di atas tanah yang subur. Duka mendalam ini bermula dari digelarnya laga Arema versus Persebaya pada hari Minggu 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Perhelatan pertandingan antara Arema dan Persebaya memang seringkali memicu kericuhan. Oleh karena itu, pada laga kali ini, pihak panitia hanya memperbolehkan supporter Arema saja untuk hadir dalam pertandingan. Dengan dalih menjaga keamanan, polisi telah mengerahkan 2034 personel untuk berjaga. 90 menit berlalu, pertandingan antara Persebaya dan Arema FC berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persebaya. Kemenangan Persebaya ini merupakan sebuah rekor baru karena untuk pertama kali setelah 23 tahun namanya tidak pernah sekalipun mengalahkan Arema. Dan benar, apa yang dikhawatirkan ternyata terjadi juga. Kekecewaan supporter atas kekalahan Arema berujung pada turunnya satu provokator ke lapangan. Ungkapan kekecewaan ini kemudian diikuti oleh ratusan supporter lainnya. Alhasil, aparat pun kewalahan dan pada akhirnya terpaksa mengeluarkan gas air mata. Namun, yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana pihak aparat dapat menjalankan tugas tanpa melawan aturan yang berlaku. Bukankah penembakan gas air mata sudah dilarang oleh FIFA? Lantas tidak adakah cara lain untuk mengatasinya? Ketika di satu sisi dalam Stadium Safety and Security Regulation pasal 19B sudah dengan jelas mengatur larangan penggunaan gas air mata. Namun nyatanya aparat tetap melakukannya, bahkan menggunakan gas air mata yang sudah kadaluarsa. Di lain sisi, 14 pintu keluar stadion yang seharusnya dibuka 5 menit sebelum pertandingan berakhir justru belum terbuka sempurna sehingga membuat massa berdesak-desakan keluar, menimbulkan 717 korban, di mana 133 di antaranya meninggal dunia. Bagaimana bisa sepak bola yang sejatinya adalah untuk menikmati keindahan justru menjadi ajang ketidakadilan? Sudah banyak sekali keluarga yang harus menanggung duka. Lantas, mau sampai kapan kejayaan ini dirayakan dengan sebuah tangisan? Tidak ada kebanggaan yang boleh tegak di atas nisan. Pepatah pernah mengatakan, sepak bola yang bersih saja tidak layak membuat seorang ibu menangis karena kehilangan anaknya, apalagi sepak bola yang kotor dan penuh dengan kebusukan. Ada sebuah relasi unik untuk melihat peristiwa ini. Siapa sangka, ternyata peristiwa ini senada dengan relasi ketidakadilan yang ada dalam teori kelas sosial. Karl Marx, salah seorang tokoh sosiologi, mengemukakan sebuah teori yang disebut dengan teori kelas. Teori ini menjelaskan tentang relasi antara kaum borjuis dan kaum proletar, serta berbagai bentuk eksploitasi yang ada di dalamnya. Sistem ekonomi kapitalis telah melahirkan sebuah sistem hukum liberal yang hanya melayani kepentingan orang-orang pemilik modal. Seakan-akan rakyat kecil tidak punya akses terhadap hukum. Hal ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya ketimpangan sosial di bidang hukum. Pada tragedi Stadion Kanjuruhan ini, sangat terlihat jelas adanya bentuk ketimpangan hukum. Yang pertama, tindakan aparat yang jelas-jelas salah karena telah menembakkan gas air mata. Namun apakah kemudian aparat mendapatkan sanksi yang setimpal atas tindakannya? Aparat justru bersembunyi di balik pembelaan tidak masuk akal yang mereka lontarkan. Katanya, gas air mata kadaluarsa tidak akan bereaksi ketika ditembakkan. Lantas bagaimana dengan mereka yang menangis darah hingga mengalami kebutaan? Bagaimana pula dengan mereka yang sesak nafas hingga menghembuskan nafas terakhirnya?
Bagaimana dengan keluarga korban yang menanti anaknya tak kunjung pulang? Alih-alih korban mendapatkan hak yang sepantasnya, keadilan justru lenyap entah kemana. Bahkan ketika para demonstran telah memprotes ketidakadilan ini, pemerintah dan pihak yang berwenang tetap tak kunjung ada pergerakan. Bentuk ketimpangan hukum yang ada pada kasus ini adalah relasi antara korban tragedi Kanjuruhan dan aparat penegak hukum. Secara lebih ringkas, dapat disimpulkan bahwa aparat sebagai golongan kelas atas yang jelas melakukan tindakan yang salah justru tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan sanksi yang berlaku, alias hukum menjadi tumpul ketika berhadapan dengan kelas atas. Sementara golongan bawah yang merupakan para korban dan keluarganya justru tidak mendapatkan keadilan. Sebagai contoh, korban yang mengalami permasalahan penglihatan kemudian tidak mendapatkan perawatan dan perhatian khusus dari pemerintah. Bahkan, ratusan korban yang meninggal pun tidak semuanya mendapatkan dukungan, baik moral maupun material. Tak hanya itu, dalam hal ini banyak kebenaran-kebenaran yang belum diungkap. Saksi dipaksa bungkam hingga kasus ini sulit untuk diusut secara tuntas. Hukum yang seharusnya merupakan sebuah hal yang netral justru menjadi alat dominasi oleh segelintir orang saja. Hukum di Indonesia justru melanggengkan stratifikasi sosial masyarakat yang timpang. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa langkah yang bisa diupayakan untuk mencapai keadilan hukum. Salah satunya adalah melalui perjuangan kelas. Perjuangan kelas yang ada di dalam teori kelasnya Karl Marx dapat diartikan sebagai sebuah perjuangan yang dilakukan oleh kaum-kaum kecil atau kaum-kaum buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan membebaskan diri mereka dari segala eksploitasi. Berkaitan dengan kasus ini, perjuangan kelas yang dilakukan itu dengan tujuan untuk menegakkan supremasi hukum. Ketimpangan hukum tidak dapat diselesaikan hanya dengan 1-2 kali aksi, melainkan perlu adanya kontinuitas dalam menyelesaikan persoalan ini. Ada beberapa langkah yang dapat diupayakan untuk memperkecil bentuk ketimpangan hukum dalam tragedi Kanjuruhan. Yang pertama, perlu adanya forum bersama antara supporter dan penegak hukum untuk menguatkan dialog dan interaksi positif. Lalu yang kedua, pihak klub sepak bola perlu memberikan hegemoni agar terus menyebarkan pesan-pesan damai dalam suatu pertandingan. Lalu yang ketiga, perlu adanya perlibatan institusi pendidikan untuk memberikan edukasi kepada para remaja, khususnya supporter sepak bola, agar tidak salah dalam bersikap. Kemudian yang tidak kalah penting, perlu adanya pemberian sanksi kepada provokator yang turun ke lapangan hingga menimbulkan peristiwa naas ini terjadi. Lalu yang terakhir, penegak hukum hendaknya memberikan sanksi tegas kepada aparat yang telah melanggar aturan penggunaan gas air mata untuk mencegah kejadian ini terulang kembali.